Baik, saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Ilham Ar-Rozak, NPM 21542410010 dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume materi bahasa Indonesia yang berjudul dengan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif di sini adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk memunculkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar ataupun pembaca. Kalimat yang dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan dan gagasan, perasaan, maupun informasi yang ingin disampaikan. Kemudian, ciri-ciri dari kalimat efektif itu sendiri memiliki unsur penting atau pokok, taat pada aturan yang berlaku, menggunakan diksi yang tepat, melakukan penekanan pada ide pokok, menggunakan kesepadanan antara struktur kata bahasa dan jalan pikiran dan logis sistematis, mengacu pada kehematan penggunaan kata, dan menggunakan variasi struktur kalimat. Kemudian penggunaan kalimat efektif pada tulisan itu seperti makalah, skripsi, tesis, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Syarat-syarat dari kalimat efektif yaitu kelogisan bahasa, membuat urutan yang logis misalnya 1, 2, 3, kecil, sedang, besar. Lalu ketegasan, unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Kemudian kehematan, penggunaan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Lalu ketepatan, ketepatan pemakai diksi atau pilihan kata itu harus tepat. Jadi selanjutnya kecermatan, informasi yang ingin disampaikan harus cermat dan tidak terpotong-potong. Keharmonisan, setiap kalimat yang kita buat itu harus harmonis antara pola pikir dengan struktur bahasa. Contoh dari kalimat efektif, yang pertama, Jakarta merupakan salah satu di antara kota besar di Indonesia. Yang kedua, Ana pintar tapi tidak sombong. Yang ketiga, hari ini karyawan diliburkan. Keempat, kedua pihak saling menuduh. Kelima, supaya naik kelas, kita harus belajar dengan tekun. Contoh dengan kalimat tidak efektifnya, yaitu yang pertama, kedua pihak saling tuduh-menuduh. Agar supaya naik kelas, kita belajar dengan tekun. Yang ketiga, dia bekerja sungguh-sungguh sebab karena ingin sukses. Jadi kalimat efektif tidak efektif di sini itu terjadi adanya pemborosan kata seperti tuduh menuduh, terus agar supaya, lalu sebab ingin sukses dari sungguh-sungguh. Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari penulis kepada pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Secara singkat, tujuan kalimat efektif adalah menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Kemudian, unsur-unsur dari kalimat efektif tersebut, yang pertama memiliki subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.